Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And sekarang ini episode yang gak tau keberapa, udah banyak. So I'm glad that you guys follow my journey. So beberapa saat yang lalu, and ada yang nge-DM gue untuk minta tips and trick gimana caranya belajar bahasa Inggris biar cepet lancar ngomongnya. Sebenarnya gue mau menekankan bahwa kayak gue juga bahasa Inggris gue nggak perfect dan gue masih ada banyak kurangnya. So check this one out. So jadi sembari gue jalan, tips pertama adalah ya practice. Ini sebenarnya English kemampuan bahasa Inggris itu ada di 4. Pertama reading, writing, listening, speaking. Tapi secara keseluruhan gue akan bahas gimana sih caranya supaya at least kayak kalian bangun confidence dulu untuk berbahasa Inggris. Saran dari gue untuk membangun confidence adalah ya pasti beberapa dari kalian tuh takut salah. It happens to me too, kayak kita takut salah. Misalnya, aduh nanti apa yang gue bilang itu grammarnya salah, pronunciation-nya salah, and semuanya lah salah. Nah, kita harus membuang pikiran itu dulu. Itu fix, harus dibuang. So, daripada kalian takut salah, kalian harus berani dulu ngomong. Kalau misalnya kalian takut ngomong sama orang lain, ngomong sama kaca. Jadi, kayak dulu gue sering banget ngomong sama kaca. Misalnya gue nanya, hey, how are you? I'm fine, thank you. And how was your day? My day was nice. And la. So you keep the conversation going even though you talking to yourself. So semakin lo denger diri lo ngomong bahasa Inggris, semakin lo akan confident. So jadi lo harus latihan banyak. Kalau bisa lo latihannya setiap hari, konsisten. Sebenarnya itu kuncinya adalah konsisten. Kalau dari masalah speaking ya, ini banyak banget yang nyobain dan berhasil. Jadi kalian nonton acara-acara televisi dalam bahasa Inggris. Misalnya nih ada gue baca ada orang yang lancar bahasa Inggris dengan hanya menonton serial Friends ataupun serial-serial lain. Gue kayak kalau kalian sering nonton film bareng bahasa Inggris dan ketika kalian denger kata per katanya, kalian coba ngomong terus pronounce kata-kata di dalamnya pakai suara kalian sendiri. So in that way kalian bisa kayak ada confidence ya. Udah kalian terbiasa. Jadi kalian ketika kalian denger kata itu, kalian udah tahu suaranya gimana dan kalian bisa melafalkan itu dengan writing ya. Kalau speaking kayak gitu. Kalau writing itu mau nggak mau emang kalian harus menulis sendiri. Try to write a caption on your Instagram using English. In that way, you build confidence in writing in English. Jadi kayak gampang banget guys. Jadi kalian langsung tulis aja. In fact, gue harus mengakui bahwa gue kadang-kadang nulis status di IG ataupun di feed itu kadang-kadang anjir banyak yang salah. Dan gue salah ketika gue kayak baca lagi. And ketika gue udah baca, terus gue langsung kayak nyadar, oke, ternyata grammar gue salah ataupun kayak kata ada yang typo atau kata yang gue pakai itu nggak pas. So it's normal to make mistake when you try to speak or use another language. Karena gini ya, kayak orang tuh menghargain banget effort kalian untuk belajar bahasa lain. So misalnya nih orang Amerika, gue lihat orang Amerika tuh cuma bisa bahasa Inggris rata-rata ya. Dan kalian tuh harus berbangga ketika kalian belajar bahasa Inggris karena kalian bisa belajar bahasa lain selain belajar bahasa ibu kalian. So, you should be proud of yourself. Terus ketiga, tadi udah ya. Tadi apa sih gue bilang? Oh iya. Nah, yang ketiga adalah keep in mind bahwa sebenarnya the purpose of communication itu adalah membuat orang lain ngerti informasi yang kalian pengen sampein. So, misal kalian bayangin, misalnya lo nggak bisa bahasa Inggris, kayak lo nggak bisa bahasa Rusia lah, lo ke Rusia, terus lo tiba-tiba nggak bisa bahasa Rusia, lo pakai gesture tangan kan, misalnya I wanna eat, nih,
Tapi komunikasi isyarat itu bisa dipahami orang lain. In fact, kayak kalau misalnya lo lihat orang wicara, dia kan pakai isyarat tuh. Nah, ketika dia pakai isyarat, maksudnya kayak dia dengan pakai isyarat aja orang lain bisa ngerti. Apalagi lo yang bisa ngomong, ya walaupun kata-kata lo nggak perfect. So don't be afraid, just try it, and it's gonna be worth it. Terakhir, kalau menurut gue, ini menurut gue adalah listening tadi udah di cover sama misalnya kalian nonton serial bahasa Inggris, coba tanpa subtitle, terus kalian ngerti nggak? Ketika kalian udah ngerti ataupun kalian nggak, misalnya kalian tiba-tiba kalian nggak ngerti ini maksudnya apa sih, jadi dia ngomong misalnya dia ngomong tentang bend the knee, let's see, ini gue move terus, bend the knee, apaan sih bend the knee. Tapi kan ketika kalian matiin subtitlesnya, terus kalian dia denger bend the knee, kalian nggak ngerti, ya kalian balik lagi aja nyalain subtitlesnya, terus kayak lihat katanya. Kalau bisa kalian catat, terus kalian pronounce, oh ini pronounce-nya tuh bend the knee. And if you find a word or something that you don't know how to pronounce, kalian bisa typing in Google. Di Google itu kalian bisa dapet, di Google Translate ya, kalian bisa dapet pertama katanya, artinya apa, dan how to pronounce it. So use Google. Mr. Google sangat membantu. Last thing is consistency. That's really important, karena kalau menurut gue, kalau misalnya kalian setengah-setengah, it's not gonna work. So kalian harus konsisten dalam arti gini, pasti nanti di awal-awal tuh susah banget untuk membangun habit, like aduh pengen gak usah ngerjain atau enggak, aduh nggak ada semangat, aduh gue udah nggak bisa nih, nggak mungkin lah gue bisa bahasa Inggris, and then you just give up. Nah, jangan kayak gitu. Find your purpose again, maksudnya remember kayak kenapa, why you start this, remember kayak nanti udah saat kalian jenuh, tapi kan harus lawan males itu, kayak nggak ada pilihan lain, kalian harus lawan males itu. Nah, udah kalian konsisten, kalian lawan malesnya. Nah, nanti ada suatu saat dimana kalian tuh udah terbiasa sama bahasa Inggris, kayak it's become your daily habit lah. Tandanya gimana? When you dream in English, and that's when you really expert, atau kemampuan kalian tuh emang udah bagus. Pas gue exchange, I have a difficulties in the first 3 months that I was in America. Itu susah banget. Pertama kayak aksen mereka, it's really hard to understand, dan kayak bahasa Inggris gue juga jelek. Oke guys, gue summary semuanya. Pertama adalah lo harus practice tuh bisa dari kalian ngomong sama kaca, kalian nonton serial bahasa Inggris, dan kedua kalian nonton bahasa Inggris dan kalian nulis caption dalam bahasa Inggris, itu writing. Nah, kemudian reading kalian ya bisa baca semuanya, baca artikel, baca status orang. In fact kayak kalian baca berita news di Instagram saya CNN News, ataupun portal berita e-news atau internet news atau apa, itu kalian coba baca, coba kalian mengerti. Misalnya kalian nggak ngerti wordnya, ada kata atau nggak ngerti, kalian cari di Google. So tuh, terus kayak misalnya kalian nggak tahu pronounce kata dalam bahasa Inggris, kalian langsung cari aja di Google Translate and click the kayak sound button gitu, and nanti keluar suara, terus kalian dengerin gimana pronounce-nya. Dah, and consistency itu adalah penting, consistency, dan kalian harus lawan males kalian, and that's the only way to thrive and be an expert in English. And yeah, in fact kayak gue aja masih ada salah-salah, tapi kayak gue masih pakai bahasa Inggris. I don't care, cause I don't know, it's my habit and I like the way it sounds. So yeah, okay guys, that's it from me. Lupa subscribe dan tunggu video gue selanjutnya so bye.